Selamat datang di mata kuliah basis data bersama saya Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang data model. Diharapkan setelah mempelajari data model ini, teman-teman dapat memahami konsep dari data model, kemudian dapat memahami jenis dari data model. Sebelum masuk ke data model, kita kenali dulu jenis-jenis dari data. Data ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, data terstruktur. Data terstruktur adalah data yang elemennya dapat dianalisis dengan efektif. Contohnya adalah data relasional. Yang kedua adalah data semi-terstruktur. Data semi-terstruktur adalah informasi yang tidak berada dalam database relasional, tetapi memiliki beberapa properti organisasi yang membuatnya lebih mudah untuk dianalisis. Contoh dari data semi-terstruktur ini adalah data XML. Kemudian yang ketiga, data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak diatur dengan cara yang telah ditentukan atau tidak memiliki data model yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak sesuai dengan database relasional. Nah, apa contoh dari data tidak terstruktur ini? Seperti yang sering kita jumpai, yaitu Word, PDF, Logmedia, dan seterusnya, itu merupakan contoh dari data tidak terstruktur. Nah, sekarang, apa itu data model? Data model adalah kumpulan konsep atau notasi untuk mendeskripsikan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Model database menunjukkan struktur logis dari suatu basis data, termasuk hubungan dan batasan yang menentukan bagaimana data disimpan dan diakses. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis dari data model. Ada banyak jenis dari data model, namun sekarang kita hanya membahas beberapa yang paling umum. Di antaranya, yang pertama, model database hierarkis atau hierarchical data model. Yang kedua, model relasional atau relational model. Yang ketiga, model jaringan atau network model. Kemudian yang keempat, model database berorientasi objek atau object-oriented database model. Yang kelima, model hubungan entitas atau entity relationship model. Kemudian yang keenam, model semantik. Ketujuh, model XML. Dan kedelapan adalah model NoSQL. Nah, kedelapan model ini akan kita bahas secara singkat masing-masing setelah ini. Oke, kita masuk kepada model yang pertama, yaitu model hierarkis. Model hierarkis mengatur data ke dalam struktur mirip seperti pohon, di mana setiap child memiliki parent tunggal. Model ini terutama digunakan dalam sistem manajemen informasi IBM pada tahun 60-an dan 70-an, tetapi jarang terlihat hari ini ya, karena inefisiensi operasional tertentu. Model ini sebenarnya bagus untuk menggambarkan banyak hubungan di dunia nyata. Contoh sederhana dari model hierarki seperti gambar ini. Nah, di sini ada satu parents, yaitu KRS. Kemudian, parent ini memiliki anak atau child, yaitu Badu dan Fulan. Artinya, si Badu dan Fulan itu mengambil KRS. Kemudian, Badu mengambil mata kuliah Basdat dan Propstat. Artinya, Badu di sini sebagai parents, dan Basdat Propstat ini adalah sebagai child-nya. Begitu juga dengan si Fulan. Fulan mengambil mata kuliah Basdat dan English. Maka Fulan di sini adalah parents, Basdat dan English adalah child. Ini adalah contoh dari sederhana model hierarkis. Kemudian kita masuk ke model kedua, yaitu model relasional. Nah, di sini ada tabel. Kira-kira bentuk dari model relasional adalah seperti tabel ini. Model relasional mengurutkan data ke dalam tabel, juga dikenal sebagai relasi, yang masing-masing terdiri dari kolom, terdiri kolom dan baris. Setiap kolom mencantumkan atribut entitas. Atribut itu seperti student ID, first name, last name, provider ID, provider name. Kemudian, setiap baris juga disebut sebagai tupel, mencakup data tentang spesifik dari entitas yang dimaksud. Nah, contohnya di sini adalah baris dari
student ID ini 52743965. Ini disebut sebagai tuple, ya. Satu baris ini disebut sebagai tuple, kemudian kolom-kolom ini disebut sebagai atribut. Atributnya adalah student, first name, dan last name. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan membahas di satu sesi khusus untuk model relasional. Kemudian model berikutnya adalah model jaringan atau network model. Model jaringan dibangun berdasarkan model hierarkis dengan memungkinkan banyaknya hubungan antar parents. Jadi, model jaringan ini lebih complicated dibandingkan dengan model hierarkis ya, karena ada banyak hubungan antar parent. Kemudian, setiap set terdiri dari satu parent atau satu atau lebih child. Artinya, dia wajib mempunyai satu parents dan child-nya itu boleh satu atau lebih. Sebuah child dapat mempunyai lebih dari satu parents. Nah, di sini adalah salah satu kunci dari model jaringan, yaitu sebuah child dapat memiliki lebih dari satu parents. Nah, ini adalah contoh sederhana dari model jaringan atau network model. Di sini ada vendor. Vendor ini sebagai parents, kemudian memiliki child yaitu pegawai, pelanggan, dan produk. Kemudian beberapa parents ini juga memiliki satu child yaitu transaksi penjualan. Nah, disesuai dengan pernyataan yang ketiga, yaitu sebuah child dapat mempunyai lebih dari satu parents. Jadi yang dimaksud adalah seperti halnya transaksi penjualan ini dapat berkaitan dengan pegawai, pelanggan, dan produk. Oke, kita lanjut ke model berikutnya, yaitu model database berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan model terkait. Sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar dan tidak bisa disimpan di dalam database relasional. Oleh sebab itu dibutuhkan data model berorientasi objek ini. Sebuah basis data hypertext memungkinkan suatu objek untuk link ke objek lainnya. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk data numberic. Oleh sebab itu juga dibutuhkan data model berorientasi objek ini. Data model berorientasi objek adalah model database pasca relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Model semacam ini disebut sebagai basis data hibrid. Oke, model selanjutnya adalah model hubungan entitas atau Entity Relationship Model. Model ini menangkap hubungan antara entitas dunia nyata seperti model jaringan, namun tidak terkait langsung dengan struktur fisik dari database. Sering digunakan untuk merancang database secara konseptual. Nah, ini adalah contoh dari model hubungan entitas, yang mana di sini bank berrelasi dengan customer dan tabungan, yang mana customer berhubungan dengan nomor rekening, nama, alamat, dan atribut lain. Sementara tabungan berkaitan dengan saldo, nomor rekening, dan atribut lain. Ini adalah contoh sederhana dari model hubungan entitas atau Entity Relationship Model. Kemudian model selanjutnya adalah model semantik. Relasi antar objek dinyatakan dengan kata-kata atau semantik. Nah, contohnya seperti ini. Customer adalah nasabah dari bank, kemudian bank melayani tabungan. Kemudian, misalnya di sini, si Fulan itu adalah customer. Nah, untuk si Fulan memiliki atribut yaitu nomor rekening dan alamat. Begitu juga dengan tabungan, mempunyai atribut nomor rekening dan saldo. Nah, ini disebut sebagai model semantik, yaitu model yang dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian model berikutnya adalah model XML. Model XML sangat sederhana atau sangat abstrak, itu tergantung dari sudut pandang orang yang membuatnya ya. Nah, model XML menyediakan tidak lebih dari garis dasar tempat model yang lebih kompleks untuk dibangun. Struktur utama model XML seperti pohon ya,
dan sebagian besar struktur leksikal khusus untuk mendefinisikan pohon tersebut. Tetapi ada juga cara untuk membuat koneksi antara simpul acak dalam sebuah pohon. Nah, di sini ada contoh yang saya tampilkan. Misalnya, sebuah dokumen terdiri dari beberapa simpul akar ya. Di sini ada tiga anak atau child. Kemudian salah satu anak, ini dia, memiliki tautan dengan anak lain. Jadi antara key dengan key yang di sini dia mempunyai hubungan atau tautan. Maka ini disebut sebagai model XML. Kemudian model yang terakhir adalah model database NoSQL. Ini adalah model yang sangat populer saat ini. Database NoSQL menggunakan beragam data model untuk mengakses dan mengolah data. Jenis database ini dioptimalkan secara khusus untuk aplikasi yang memerlukan volume data besar, latensi rendah, dan model data fleksibel yang dicapai dengan mengurangi pembatasan konsistensi dari database-nya. Kemudian, database NoSQL sangat cocok untuk digunakan untuk berbagai aplikasi modern ya, seperti aplikasi seluler, web, gaming yang memerlukan aplikasi database yang fleksibel dan dapat bekerja dengan kinerja tinggi sehingga fungsionalitasnya tinggi memberikan pengalaman yang baik untuk pengguna. Di sini akan dibahas beberapa jenis dari database NoSQL. Yang pertama, nilai kunci. Database nilai kunci dapat dipartisi dan memungkinkan pengembangan horizontal pada skala yang tidak dapat dicapai oleh jenis database lain. Kasus penggunaannya seperti pada gaming, teknologi iklan, IoT, dan lain-lain. Kemudian, jenis yang kedua seperti dokumen. Dalam kode aplikasi, data sering diwakilkan sebagai sebuah objek atau dokumen, seperti JSON, karena ini merupakan model data yang efisien dan intuitif untuk pengembangnya. Kemudian, jenis yang ketiga adalah grafik. Database grafik bertujuan untuk membuat dan menjalankan aplikasi yang pada umumnya dapat digunakan pada media sosial, media rekomendasi, pendeteksi penipuan, dan grafik pengetahuan. Kemudian ada lagi nama jenisnya dalam memori. Aplikasi gaming dan teknologi iklan memiliki kasus penggunaan seperti leaderboard, penyimpanan sesi, analisis real-time, yang memerlukan waktu respon milidetik. Nah, ini menggunakan jenis database yaitu dalam memori. Kemudian yang terakhir adalah pencarian. Beberapa output aplikasi dicatat untuk membantu pengembangan dalam pemecahan masalah. Jadi di sini ada 5 jenis dari database NoSQL. Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman, silahkan untuk mengunjungi website-website ini sebagai referensi untuk pembelajaran mandiri. Oke, selamat belajar. Terima kasih sudah memperhatikan video ini.